Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja, yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Bagi para pecinta YouTube spiritual yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe teman-teman ya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah Gus Samsudin Jadab. Saya melihat di channel Padepokan Nurjat Sejati, channel Gus Samsudin Jadab, bahwa Gus Samsudin Jadab terluka parah saat bertarung melawan Mbah Rukmo yang sakti mandraguna di sebuah goa. Ya, tadi malam. Nah, menyangkut konten-konten Gus Samsudin Jadab itu sudah pernah saya bahas. Teman-teman. Banyak sekali video yang saya bahas. Kemudian buat pendukung-pendukung Gus Samsudin Jadab atau murid-muridnya yang sudah sakti-sakti mandraguna, kalau selama ini mungkin ada yang mengatakan, jangan keluar-keluar, silahkan datangi aja Padepokan Gus Samsudin. Nah, giliran didatangi oleh pesulap merah, Gus Samsudin di belakang layar panik teman-teman, panik sekali, dan terlihat dari aura wajah Gus Samsudin kepanikannya. Nah, kalian tenang saja. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Nah, yang selama ini saya bahas teman-teman itu seputar konten. Apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, apa yang ditunjukkan oleh Gus Samsudin Jadab. Ya, saya tidak pernah membahas aib dia ataupun ranah pribadi dia ataupun memfitnah dia, saya lakukan. Jadi yang saya bahas tentang kesaktian dia, tentang konten-konten dia, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman dan saudara-saudaraku, yang salah berasumsi, yang mengatakan bahwa saya orang iri, saya orang dengki, ya, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kita adalah semua saudara. Ketika ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita salah dalam melakukan sesuatu, kita harus wajib menegur dan memperingatkan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, menyangkut kekalahan Gus Samsudin yang kesekian kalinya dalam melawan Mbah Rukmo yang sakti mandraguna, itu saya lihat tadi malam di konten YouTube Gus Samsudin Jadab. Siapa Mbah Rukmo itu? Mbah Rukmo itu adalah salah satu dukun santet yang sakti mandraguna, pemuja Dajjal. Itu sesuai konten Gus Samsudin Jadab saya bahas. Nah, saya tidak berani memfitnah dia, ya. Tidak berani. Dan tidak akan pernah itu saya lakukan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita minum dulu biar tidak haus. Tadi juga ada yang bertanya, apakah Gus Samsudin Jadab itu seorang pakar praktisi metafisika? Ya, menurut saya tidak teman-teman. Ya, tidak. Karena saya tahu, sesuai dengan konten-konten dia, saya tahu. Setelah saya pelajari video-video dia semua tentang keilmuan dia, oh ini bukan pakar praktisi metafisika. Nah, itu pendapat saya. Saya yang mengatakan. Kalau masih main-main boneka jenglot, tidak teman-teman ya. Ya bang, saya ngebacot doang. Saya ingin meluruskan, ingin memberikan edukasi kepada orang-orang yang awam ya. Mohon maaf teman-teman kalau suaranya terputus-putus atau gambarnya pecah, ya mohon dimaklumi. Ya, karena di sini jaringannya error. Nah, kemudian teman-teman, pembuktian pesulap merah dengan Gus Samsudin Jadab ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia khususnya, ya kan? Kalian pasti menunggu pembuktian pesulap merah dengan Gus Samsudin Jadab. Karena selama ini saya lihat bahwa pendukung-pendukung Gus Samsudin Jadab selalu mengatakan bahwa
ketika kita bahas konten-konten tentang Gus Samsudin, mereka mengatakan bahwa kita orang iri, orang dengki. Iri bilang bos. Nah, jadi datangi aja Padepokan Gus Samsudin, nggak usah keluar-keluar katanya. Nah, giliran didatangi oleh pesulap merah, panik si Samsudin. Panik di belakang layar ya. Dan kita bisa melihat teman-teman dari aura dia, dari wajah dia tentang kepanikan tersebut. Makanya Gus Samsudin Jadab, persiapkan keilmuan Anda, kesaktian Anda yang selama ini Anda tunjukkan. Kalau nanti pesulap merah tiba di padepokan Anda sudah siap. Ya, seperti itu. Kang Ujang settingan apa bukan? Kang Ujang sudah mengakui bahwa kontennya hiburan teman-teman. Kejar-kejar sama dukun itu hiburan. Ya, Kang Ujang baik. Beliau jujur, GNS baik. GNS juga jujur, sama kayak Kang Ujang. Dan video pertama kali itu yang kejar-kejar sama dukun santet di YouTube itu bermula dari Kang Ujang. Sehingga banyak praktisi-praktisi atau YouTuber-YouTuber yang mengikuti kegiatan Kang Ujang. Seperti itu teman-teman. Makanya setiap tontonan itu ya, ada yang diarahkan kepada hiburan, ada yang diarahkan kepada edukasi, bahkan ada yang diarahkan kepada pembodohan. Makanya ketika kita melihat sebuah tayangan di YouTube atau sebuah tontonan, jangan kita melihat sesuatu itu dari thumbnail, tapi bukalah isi video tersebut. Lihatlah apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan. Itu seperti kita membaca buku teman-teman. Orang-orang awam ini ya, mungkin ada yang membaca buku, melihat dari sampul doang, dari judul doang, sedangkan isi buku tersebut tidak dibuka, tidak dipelajari. Sama juga seperti itu. Ketika mereka melihat sebuah video, mereka melihat dari thumbnail saja, tapi isi video tersebut tidak dibuka, tidak dipelajari. Seperti itu teman-teman. Untuk menjadi orang jujur itu tidak mudah saudaraku, ya. Tidak mudah. Orang hebat banyak, orang jujur langka teman-teman. Ya, di dunia ini teman-teman ya, ada dua hal yang berbeda. Ada gunung, ada lautan. Ada hari, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kebaikan, ada kejahatan. Ya, dua hal yang berbeda. Jadi seperti itulah kira-kira ya teman-teman ya. Iri bilang bos. Untuk apa kita iri? Kita tidak iri teman-teman. Ya, tidak iri. Apa yang mau kita irikan? Kita di sini coba ingin meluruskan, ya, ingin memberikan edukasi kepada orang-orang awam. Seperti saya yang awam sekali, jangan dibully teman-teman. Saya awam sekali. Walaupun saya bodoh, saya tidak mau dibodohi. Ya, walaupun saya goblok, saya tidak mau digoblokin. Untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jangan pernah kita memfitnah orang, apalagi membahas aib orang di ruang publik. Ya, jangan pernah. Kalau saya membahas seputar konten, seputar kesaktian, apa yang ditunjukkan oleh mereka selama ini, itu yang saya bahas. Saya tidak berani membahas aib orang. Ya, tidak berani memfitnah orang. Apalagi saya tidak memegang sedikit data pun, saya tidak berani. Ya, makanya kita perlu memproteksi diri juga. Untuk memerangi kemungkaran, saudaraku, 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita memperingatkan. Yang kedua, kita serang. Yang ketiga, kita mendoakan. Sesungguhnya yang mendoakan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jangan takut untuk membudayakan kejujuran. Walaupun untuk menjadi orang jujur itu sulit sekali, ya. Yang namanya perjuangan teman-teman, itu banyak hambatan, banyak rintangan. Banyak sekali. Karena perjuangan itu tidak semulus paha istri kita yang ada di rumah, tidak. Ini saya lihat di YouTube banyak orang-orang yang melakukan penarikan uang goib, penggandaan uang,
Kalau kita mau kaya raya, ya, bukan membeli jimat, bukan menggandakan uang, bukan menarik uang gaib. Akan tetapi kita harus berusaha dan berdoa, bukan membeli jimat. Kalau kita berusaha tanpa berdoa itu sombong. Kalau kita berdoa tanpa berusaha itu bohong, teman-teman. Mengejar akhirat, ya, dunia pasti akan tercapai. Akan tetapi kita mengejar dunia, akhirat belum tentu tercapai. Itu perumpamaan kita menanam padi, teman-teman. Ketika kita menanam padi, rumput ikut tumbuh. Ketika kita menanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Paham ya, teman-teman ya? Saya jadi takut, teman-teman, membahas orang-orang sakti ini. Takut sekali, karena nanti sukma saya ditarik. Ya, ditarik sukma saya. Ini bulu saya merinding ketika membahas orang-orang sakti. Tapi saya bahas konten mereka, kesaktian mereka. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya pamit dulu. Terima kasih. Mohon maaf ya jika kata-kata saya ada yang salah. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, karena saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.